ketua RT di Lampung yang membubarkan ibadah umat Kristen dengan paksa, dengan gaya arogannya, dibebaskan oleh pengadilan dengan pembelaan tidak ada unsur penistaan agama. Bahkan dianggap dia menjalankan sesuatu yang sudah benar, karena katanya ibadah itu tidak ada izinnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan memang kadang dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seringkali kita melihat kekristenan harus hidup di tengah masyarakat yang perbuatan jahat mereka seolah-olah mereka menjalankan perintah Tuhan. Tapi ini memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa ada satu masa ketika orang-orang itu berbuat jahat kepada orang percaya dan mereka merasa menjalankan itu sesuai dengan perintah Tuhan, sudah sesuai dengan perintah Tuhan. Di tengah masyarakat yang seperti ini kita hidup. Di tengah masyarakat yang berbuat seperti ini, orang Kristen hidup. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melawan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak perlu kita berbuat arogan atau apa, tetapi kita tetap harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh diam saja. Banding, kalau pengadilan negeri mungkin atau pengadilan tinggi, ya mungkin kita bisa banding terhadap keputusannya. Masih ada Mahkamah Agung. Walaupun mungkin jalannya berliku atau apa, tetapi dengan proses hukum, kita menjalani proses hukum yang sesuai dengan aturan, itu berarti kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, membela hak dan kewajiban orang Kristen sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh diam, Bapak Ibu. Soalnya ketika kita diam, kita akan semakin diinjak-injak. Ketika kita diam, kita akan semakin diinjak-injak. Nah, kita harus bangkit. Orang Kristen harus bersatu. Kita tidak boleh terkotak-kotak. Oh, kamu Katolik, kamu Protestan, kamu HKBP, GPDI, GWPS, Gereja Isa Al-Masih, GKA, GKI, GKKA atau yang lainnya, Betani mungkin, GSKI mungkin terbaru, GBI, GBIS. Kita jangan sampai terkotak-kotak oleh denominasi. Kristen adalah Kristen. Tidak peduli merek apapun gerejanya. Selama dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia disebut Kristen. Selama dia mengakui pengakuan iman rasuli, menerima pengakuan iman rasuli, dia tetap Kristen. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selama ini kekristenan sering terkotak-kotak atau bagaimana. Tetapi saya harap saat ini kita bangkit kembali. Jangan sampai kekristenan terkotak-kotak lagi. Jangan sampai kekristenan terpecah-pecah dalam denominasi-denominasi kecil. Ingat, kita satu tubuh Kristus, satu merek Kristen. Apapun denominasi kita, apapun merek gereja kita. Bangkit. Orang Kristen harus bersatu, harus bangkit. Ya. Kalau kita harus lawan tidak apa-apa. Asal sesuai dalam aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai keluar dari aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Sewa pengacara, iuran kalau boleh. Ada banyak pengacara-pengacara Kristen yang punya hati nurani, pengacara-pengacara yang punya hati nurani yang mereka memang benar-benar membela hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi pasti ada Bapak Ibu ya. Saya tidak akan berbicara banyak kali ini. Saya juga tidak akan berbicara tentang macam-macam, tetapi saya rasa kita semua harus tahu. Saat satu tubuh Kristus disakiti, tubuh Kristus yang lainnya pasti akan merasakan sakit. Bersatulah. Kekristenan harus bersatu. Jangan takut. Ketika kita bersatu, Tuhan hadir.
di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan memberkati sampai kesudahan zaman.